pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Senin 2 Maret 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Lia Aulia. Bupati Mimika Yohanes Retop mendampingi Kapolda Papua Tengah AKBP Yeremias Rontini melakukan kunjungan kerja ke Kapiraya dalam kaitan meninjau permasalahan tapal batas. Berikut laporan Indriani Pariori. Bupati Mimika Yohanes Retop memastikan alat berat yang berada di wilayah Kapiraya segera ditarik guna menjaga stabilitas keamanan. Kepastian itu disampaikan usai dirinya bersama Kapolda Papua Tengah Yeremias Rontini meninjau langsung Kampung Kapiraya. Peninjauan ini melalui udara dari Bandara Moses Kilangin Timika, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan masyarakat suku Kamoro di Kampung Kapiraya. Tadi kunjungan kami saya dengan Pak Danyon, ada Pak Kapolda, ada siapa lagi dalam pesawat tadi ya, Pak Kapolres dan tim ya, kita semua tadi ke sana. Kami mantau dari udara terkait dengan situasi yang ada di atas di sana. Kemudian kami landing di Kampung Kapiraya, kemudian kami ketemu dengan masyarakat di pelabuhan di kilometer 1. Kita ketemu dengan pelabuhan dan tadi kita ketemu masyarakat Kamoro, 5 kampung. Mereka sudah standby di situ dan kita sudah diskusi sebentar dengan mereka. Mereka sudah curhatlah kepada kami. Intinya bahwa mereka ingin pemerintah hadir. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan apresiasi dan berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian konflik. Bupati menegaskan, tim teknis akan turun ke lapangan untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan alat berat di Kapiraya dipastikan segera dikeluarkan. Alat-alat berat yang ada di atas nanti kita keluar. Tadi tujuan Pak Kapolda ke sana untuk itu, melihat dari atas. Kurang lebih seperti itu. Langkah ini diharapkan mampu meredam ketegangan serta menjaga situasi tetap kondusif di wilayah Mimika. Indriani Pariori melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya, Bupati Mimika Yohanes Retop meresmikan peletakan batu pertama Gedung Yayasan Peduli Kasih Tionghoa atau YPKT Mimika. Berikut laporan Tora Immanuel. Yayasan Peduli Kasih Tionghoa atau YPKT Kabupaten Mimika melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung yayasan di Jalan Budi Utomo Ujung Sabtu 28 Februari 2026. Acara ini dibuka langsung Bupati Mimika Yohanes Retop, didampingi istri Nyonya Susana Susi Herawati Retop, serta Ketua PSMTI Mimika Rusli Gunawan. Dalam sambutannya Bupati John Retop menyebut momentum ini sebagai hari bersejarah bagi keluarga besar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Mimika. Ia berharap gedung YPKT dapat menjadi pusat koordinasi pelayanan serta wadah lahirnya gagasan untuk kemajuan masyarakat Tionghoa dan seluruh warga Kabupaten Mimika. Bupati juga mendorong agar pembangunan gedung ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun melalui komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan PSMTI Mimika. Saya berharap gedung ini kemudian dipakai sebagai satu tempat untuk yayasan, tetapi juga satu tempat untuk menjadi sekretariat PSMTI dan di mana kita bisa duduk berdiskusi bersama-sama, bisa undang juga FPK, kelompok FPK, paguyuban, kalau mau datang ada kegiatan di sini bisa pakai Pak ya. Dari gedung ini mudah-mudahan bisa membuat ide-ide bersama-sama untuk bisa membangun Kabupaten Mimika secara bersama. Terima kasih banyak untuk PSMTI dan Yayasan Kasih Peduli Tionghoa yang sudah mau membangun satu gedung luar biasa ini. Kalau kita lihat gambar ini betul-betul persis ini Pak, kelenteng Pak. Hampir mirip-mirip kelenteng, apalagi ada tangga-tangga katanya 8 anak tangga lagi. Wah. Jadi ikon mudah-mudahan di Kabupaten Mimika. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini adalah hari baik untuk kita bersama-sama meletakkan batu pertama pembangunan satu tempat yang baru di Kabupaten Mimika
di mana tempat ini bisa menjadi tempat untuk kebersamaan kita semua dalam PSNTI dan juga bersama pemerintah di dalam membangun kabupaten ini secara bersama. Bupati Mimika John Retop menambahkan, gedung YPKT nantinya akan dilengkapi ruang belajar bahasa Mandarin yang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi anak-anak suku Amungme dan Kamoro Mimika. Pemkab Mimika menyatakan siap mendukung setiap kerukunan dan paguyuban yang berkontribusi membangun daerah. Tora Immanuel melaporkan MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Puluhan pemuda asal suku Kamoro mendapat pelatihan welder atau las yang digelar Lembaga Pelatihan Kerja LPK Merah Putih Nawaripi. Berikut laporan Indriani Pariori. Sebanyak 27 warga Kamoro dari Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, dan Kampung Nawaripi, Distrik Wania mengikuti pelatihan keterampilan pengelasan di Lembaga Pelatihan Kerja LPK Merah Putih Nawaripi, Kabupaten Mimika. Pelatihan ini berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak 28 Februari hingga awal Maret 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama pemerintah Kampung Hiripau bersama BUMDes Merah Putih Nawaripi yang dibiayai melalui dana desa tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat kampung. Dalam pelaksanaannya, LPK Merah Putih Nawaripi menggandeng instruktur dari Politeknik Amapare untuk memberikan materi teori dan praktik pengelasan kepada para peserta. Kepala Distrik Wanian, Merlin Temurubun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini. Ia menilai program tersebut sangat penting dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat asli Kamoro, khususnya generasi muda di wilayah Distrik Wania. Apresiasi bahwa di Kampung Nawaripi ini BUMDesnya tuh hidup. Jadi kita biasa lihat itu orang di media, orang komplain bahwa kenapa orang dari luar langsung datang, mereka langsung ke Freeport misalnya gitu ya. Itu karena mereka dipercaya, mereka punya skill. Kita juga sebenarnya tidak kurang. Saya kenal banyak adik-adik di sini yang punya potensi untuk majang las atau permesinan dan lain-lain. Punya skill ada, tetapi biasanya kita kurang percaya diri dan kita juga ada beberapa kita punya sifat-sifat yang mungkin masih agak tidak disiplin. Nah itu latihan ini tidak hanya untuk hard skill, untuk kita bisa pegang barang-barang, tapi kita juga dengan pelatihan ini kita bisa atur kita punya diri supaya kita disiplin. Ia berharap para peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan serius hingga lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat keahlian. Karena sebenarnya yang paling penting dalam dunia kerja itu kita punya soft skill. Bagaimana kita bawa diri, bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan dengan orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Itu kita bisa menyesuaikan diri. Sehingga Freeport yang perpanjangan sekarang sampai 2061 ini kita bisa ada di dalamnya. Kami dari distrik sendiri, kami akan bersurat, kami akan menyampaikan kita punya kegiatan-kegiatan ini dengan orang-orang yang sudah siap supaya kita bisa kita punya daftar orang-orang yang sudah siap untuk. Indriani Pariuri melaporkan, MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir, para pendulang tradisional kembali melakukan aksi pemalangan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan toko emas pembeli hasil dulang, Sabtu malam 28 Februari 2026. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas sempat terhenti. Pemalangan dipicu tutupnya sejumlah toko emas yang biasa membeli hasil dulang. Para pendulang menduga pengusaha kehabisan dana saat harga emas sedang naik. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildiario Budiman, turun langsung menemui massa dan meminta agar para pendulang tetap bersabar
serta tidak bertindak anarkis. Ia mengajak semua pihak mencari solusi bersama dan berjanji berkoordinasi dengan para pengusaha emas. Koordinator Pendulang, Simon Rahanyaan, menyebut penutupan toko kerap terjadi saat harga emas naik dan berharap tidak ada lagi permainan yang merugikan pendulang. Setelah dialog, blokade dibuka dan arus lalu lintas kembali normal. Sementara aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Lia Aulia, terima kasih, selamat siang.